Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu buat semuanya. Masih dengan Kang Tro. Mungkin dalam video-video Kang Tro ada pro dan kontra versi untuk teman-teman spiritual semua, karena berbagai macam teknik dan laku spiritual saya bagikan secara umum. Tujuan saya hanya satu, agar semua orang bisa melakukan. Tujuan saya hanya berbagi keilmuan. Dalam keilmuan Jawa kuno, ada salah satu ilmu yang mungkin juga menjadi misteri di kalangan spiritual. Terkadang orang yang mempunyai ilmu ini dianggap sudah mumpuni spiritualnya, yaitu menyakiti tanpa menyentuh, atau bahasa kasarnya membalas tapi tidak menyentuh orang yang dituju. Jadi sebenarnya ilmu itu juga ada. Ilmu ini penggabungan, dan tidak semua orang itu bisa menguasai ilmu ini. Jadi buat teman-teman semuanya, jika ada orang yang berbicara tentang ilmu ini, dia memakai sarana boneka, darah, foto, saji-saji untuk memanggil jin katanya. Orang yang mempraktekkan ilmu ini masih memanggil jin, entah itu dari suatu tempat atau makhluk-makhluk gaib, berarti dia belum bisa dengan ilmu ini. Ilmu membalas tanpa menyentuh atau membunuh tanpa menyentuh, ilmu ekstrim sebenarnya, ilmu ekstrim di tingkat spiritual. Itu penggabungan antara keyakinan diri, kekuatan rasa, kekuatan pikiran. Pikiran ini dijadikan titik fokusnya kepada target. Orang-orang yang bisa melakukan ilmu ini adalah orang-orang yang sudah menguasai dirinya. Menguasai dirinya, menguasai rasanya. Karena orang ini tidak akan pernah memanggil jin dari luar. Makhluk-makhluk gaib itu tidak penting orang-orang. Terus jin yang dimaksud, yang dipanggil itu jin dari mana? Jin yang ada dalam dirinya sendiri. Di saat orang sudah mampu mengucapkan, kamu ya saya ya kamu, kita adalah alam. Orang ini mampu melakukan ilmu. Karena orang-orang ini sudah mempunyai kesadaran diri yang luar biasa. Sudah menguasai rasa yang ada dalam dirinya. Sudah menguasai dirinya sendiri. Sudah mengenal dengan gustinya. Jadi kalau ada yang ngomong itu ilmu hitam, mungkin yang ngomong itu tidak mampu dan tidak tahu, ataupun tidak mau tahu. Jadi sebelum kita
mengklaim sesuatu, itu harus kita pahami dulu konsepnya seperti apa. Ilmu santet itu tidak ada yang menggunakan bangsa lelembut, itu tidak ada. Karena santet itu terdiri dari 3. Santet sugesti melalui media hewan dan racun. Yang bahaya yang racun ini. Kalau sugesti ini menggunakan diri sendiri. Jadi untuk menyakiti orang lain, dia cukup meresapi dirinya sendiri. Menggunakan amarahnya. Kuncinya itu di amarahnya. Makanya orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang jenengan sakiti, orang-orang yang jenengan hina, jenengan rendahkan, hati-hati sampean dengan orang-orang itu. Itu tidak perlu orang sekti. Di saat dia mampu menggunakan amarahnya, walaupun di batin, akan terjadi pada diri jenengan. Makanya hati-hati dengan tingkah laku jenengan. Adab jenengan itu hati-hati. Mau siapapun jenengan, di saat sampean menyakiti orang lain, di saat sampean merendahkan orang lain, di saat sampean mampu masih menghina orang lain, hati-hati. Ilmu itu benar-benar ada, bukan main-main. Bukan sekedar membuang bunga di rumah orang, bukan sekedar membuang syarat di ini. Itu hanya sugesti. Tidak ada apa-apanya. Cuma itu sering digunakan. Makanya buat panjenengan yang rumahnya, usahanya dibuangi sesuatu oleh orang, jangan dibahas. Disapu saja. Tidak ada apa-apanya itu. Nggak ada jinnya, nggak ada energinya, nggak ada apanya, nggak ada. Itu hanya untuk mempengaruhi pikiran jenengan, mempengaruhi rasa jenengan. Tetapi orang-orang yang hanya diam memendam amarahnya, hati-hati dengan orang itu. Karena sebenarnya ilmu menyakiti tanpa menyentuh itu bisa dilakukan siapapun. Tidak harus orang sakti, bisa dilakukan siapapun. Makanya jenengan jangan heran kalau jenengan lagi disakiti, sampean membatin sesuatu atau mengucapkan sesuatu dan itu terjadi. Jangan heran. Secara tidak langsung jenengan itu sudah menyuruh jin dalam diri jenengan untuk menyakiti orang itu. Dari apa? Amarahmu. Hawa nafsumu, amarahmu, itulah jin yang ada dalam dirimu, yang kamu suruh, yang kamu fokuskan ke orang tersebut. Jadi saya harap orang yang sudah melihat video ini jadi lebih hati-hati dalam hidupnya, lebih menghargai orang lain, tidak mudah merendahkan orang lain. Jangan pernah menyepelekan seseorang. Jalmo tan keno kiniro. Anda tidak bisa mengukur kemampuan seseorang. Karena di saat kondisi terdesak, apapun bisa dia lakukan. Walaupun tanpa harus menyentuh jenengan. Semoga bermanfaat. Salam cerdas.